Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM 12092100079 dari kelas Akuntansi Syariah 5B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategis. Baik, langsung saja analisis SWOT pada PT Samsung. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai sebuah perusahaan perdagangan. Samsung kemudian juga berekspansi ke industri elektronik pada akhir dekade 1980-an. Pasca kematian Lee pada tahun 1987, Samsung dipisah menjadi 4 grup bisnis, yakni Samsung Group, Shinsegae Group, CG Group, dan Hansol Group. Sejak tahun 1990, Samsung meningkatkan penjualan produknya di luar Korea Selatan, terutama produk ponsel dan semikonduktornya yang kemudian menjadi sumber pendapatan paling penting. Hingga tahun 2020, Samsung memiliki nilai merek tertinggi ke-8 di dunia. Baik, langsung saja kepada analisis SWOT strength. Yang pertama ada Samsung memiliki brand image yang melekat di kalangan masyarakat dengan nilai 3, bobot 0,19, rating 2, dan skor 0,38. Yang kedua, ada harga produk-produk Samsung bervariasi dan rata-rata terjangkau dengan nilai 4, bobot 0,25, rating 3, dan skor 0,75. Yang ketiga, ada teknologi yang diciptakan telah mengikuti perkembangan zaman dengan nilai 3, bobot 0,19, rating 2, dan dengan skor 0,38. Yang keempat, Samsung senantiasa melakukan inovasi-inovasi pada perkembangan produknya dengan nilai 2, bobot 0,13, rating 3, dan dengan skor 0,38. Dan yang terakhir, Samsung menawarkan produk-produk yang berkualitas dengan nilai 4, bobot 0,25, rating 3, dan dengan skor 0,75. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama, Samsung harus terus-menerus memaintain semua biaya untuk tetap sukses dengan nilai 4, bobot 0,24, rating min 2, dan dengan skor min 0,47. Yang kedua, Samsung tidak memiliki strategi marketing, masalah penyebaran produk akan meningkat dengan nilai 2, bobot 0,12, rating min 3, dan skor min 0,25. Yang ketiga, Samsung belum memiliki jaringan penjualan dan pelayanan yang sebanding dengan pesaingnya dengan nilai 3, bobot 0,18, rating min 2, dan dengan skor min 0,35. Yang keempat, pengalaman dalam mengelola perusahaan global masih terbatas dengan nilai 4, bobot 0,24, rating min 3, dan dengan skor min 0,71. Dan yang terakhir, adanya tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran dengan nilai 4, bobot 0,24, rating min 2, dan dengan skor min 0,47. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, produk-produk yang ditawarkan Samsung merupakan produk keperluan rumah tangga yang dicari dengan nilai 3, bobot 0,20, rating 2, dan dengan skor 0,40. Selanjutnya, yang kedua, Samsung memiliki program yang memperkuat pikiran dan mendorong kreativitas generasi muda dengan nilai 2, bobot 0,12, rating 4, dan dengan skor 0,52. Yang ketiga, permintaan masyarakat pada produk-produk yang gaya, best, praktis, simple, dan respon yang cepat pada perubahan pasar dengan nilai 3, bobot 0,20, rating 2, dan dengan skor 0,40. Yang keempat, pengaruh globalisasi yang mendorong pemasaran barang elektronik yang tiada batas dengan nilai 4, bobot 0,27, rating 3, dan dengan skor 0,80. Yang terakhir, era digital yang terus berkembang di zaman yang semakin modern dengan nilai 3, bobot 0,20, rating 3, dan dengan skor 0,60. Lalu yang terakhir itu ada traits. Yang pertama, kekuatan merek lain yang lebih dahulu menguasai pasar dengan nilai 4, rating 0,24, bobot min 3, dan skor min 0,71. Yang kedua, terjadinya krisis finansial yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dengan nilai 2, bobot 0,12, rating min 2, dan dengan skor min 0,24. Yang ketiga, adanya produk-produk dari perusahaan lain yang menawarkan harga yang lebih
murah dengan kualitas yang tidak kalah bagus, dengan nilai 4, bobot 0,24, rating min 3, dan dengan skor min 0,71. Yang keempat, era globalisasi yang mendorong perusahaan Eropa masuk dan melakukan penetrasi pasar Asia. Dengan nilai 3, bobot 0,18, rating min 1, dan dengan skor min 0,18. Dan yang terakhir, konsumen memiliki banyak pilihan terhadap merek lain. Dengan nilai 4, bobot 0,12, rating min 2, dan dengan skor min 0,47. Selanjutnya yaitu skor IFAS dan EFAS. Skor IFAS ini didapat dari hasil strength ditambah hasil weakness dengan total menjadi 0,27. Dan EFAS ini didapat dari hasil opportunity dan ditambah hasil trade yang totalnya menjadi 0,44. Selanjutnya ada interpretasi diagram. Dari hasil skor IFAS dan EFAS tadi itu kita mendapatkan hasil yang positif. Yang pertama 0,27 hasil dari IFAS, dan hasil dari EFAS itu 0,44. Jadi karena sama-sama positif, kita berada di kuadran pertama, yaitu grow expansion. Selanjutnya yang terakhir ada matrix SWOT, yaitu yang pertama strategi, strength, dan opportunity, yaitu ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, didapat dari strength poin ketiga dan opportunity poin kelima. Lalu yang kedua itu ada strategi, strength, dan threats, yaitu ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, didapat dari strength poin keempat dan threats poin pertama. Lalu ada strategi WO atau weakness dan opportunity, yaitu ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, dapat dari weakness poin kedua dan opportunity poin keempat. Dan yang terakhir ada strategi WT atau weakness dan threats, yaitu ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, yaitu didapat dari weakness poin ketiga dan threats poin keempat. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis SWOT pada PT Samsung. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih.